Baik, sebelumnya kami sampaikan terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Kami doakan teman-teman semuanya mendapatkan kesuksesan ya, baik dalam investasi dan keluarga dan karir ya. Kami doakan menjadi investor yang sukses, kaya, soleh, dan dermawan. Ini doa kita semuanya. Semoga kita sukses dalam investasi, kaya raya, dan mau mendermakan ya, dermawan mendermakan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan ya, terutama anak yatim. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas saham-saham top gainer ya. Jadi kami spesialisasi saham top gainer dan saham terkait dengan aksi korporasi ya. Ya, mungkin sebelumnya kami ucapkan selamat buat yang mengikuti channel kami untuk beli saham Dewa ya. Hari ini Dewa naik lumayan ya, sempat ke 53, 55, 56 ya. Ya, tapi kami optimis masih tetap naik ya dengan potensi mungkin 60 sampai 80 ya untuk jangka pendek. Baik, kita bahas hari ini saham konstruksi ya yang hampir semuanya juga naik. Saya ambil Wika ya, Wijaya Karya Persero, hari ini naik 10% dengan frekuensi 27.000 kali, volumenya 1,7 juta lot ya, dengan nilai 401 miliar ya. Kalau kita lihat Wika memang masih tren positif ya, karena ini masih termasuk BUMN konstruksi yang mendapatkan keberkahan dari rencana SWF ya, dan pemerintah akan mengundang investor asing untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini tentunya akan membawa saham-saham sektor konstruksi naik cukup tajam ya. Ya, hari ini Wika naik 10% ke 2.360 ya, dengan volume 1,7 lot tadi. Coba kita lihat apakah masih bisa kita masuk ya. Kita lihat secara teknikal Wika. Ya, ini Wika untuk daily-nya memang ada potensi uptrend ya, ini walaupun masih kecil sinyalnya, belum terlalu membesar, karena ini sebenarnya Wika sudah cukup naik cukup tajam dari kisaran berapa 1.200 pada November 2020 ya. Sekarang sudah di 2.360 ya. Tapi tren jangka panjang masih uptrend ya. Kita lihat weekly-nya masih uptrend ya. Walaupun sudah mulai overbought ya, mungkin ya sudah cukup mahal karena sudah cukup tinggi ya. Jadi kalaupun masuk hati-hati ya, tapi kalaupun mau profit taking juga dipersilahkan karena memang harganya juga sudah cukup tinggi. Strateginya adalah memang untuk profit taking perlahan-lahan ya, artinya jualnya pelan-pelan, artinya tidak langsung semua kita jual, tapi bisa perlahan-lahan ya. Sesuai dengan ketika naik jual sedikit ya, naik lagi jual sedikit ya. Nanti ketika sudah titik puncak ya mungkin tapi secara tren ini masih potensi uptrend ya. Secara monthly bahkan belum terlihat overbought, artinya untuk tahunan ya, untuk jangka panjang ini masih potensi uptrend ya. Mungkin sampai 2024 ya, itu masih potensi uptrend. Karena Wika pernah tertinggi di 3.200 itu di tahun 2016 ya. Artinya masih jauh ya, 3.200-an, sekarang posisinya di 2.300 ya, mungkin 50% lagi lah, kan lumayan ya. Ya, dari sisi teknikal oke, uptrend ya, daily, weekly maupun monthly ya. Jadi kalaupun mau beli ketika harga buy on weakness juga boleh, artinya ketika dia turun kita mulai nyicil beli dikit-dikit lagi gitu ya, artinya sambil karena memang sudah overbought ya. Kemudian untuk income statement kinerja fundamentalnya Wika relatif bagus ya. Kita lihat sekarang Wika ditransaksikan dengan PBV 1,6 kali ya. Kalau per menurut saya ini pernya
tidak bisa ngukur untuk kondisi sekarang karena kan kenaikan WK itu karena untuk mengantisipasi proyek-proyek ke depan. Kalau sekarang pernya ratusan ya. Jadi sekarang ini saham-saham pernya sangat tinggi-tinggi semua ya, pernya sampai ratusan kali kan. Wika, Adi, ya semua perusahaan Antam ya, semua perusahaan yang sedang naik daun ini pernya ratusan kali ya. Misalnya Antam ya, kemudian ya itu 68 kali. Kalau Adikarya berapa misalnya ya, Adikarya 350 kali ya kan. Jadi kalau dilihat dari kinerja fundamental tidak bisa karena ini kondisinya adalah kondisi ke depan ya. Jadi kalau sekarang mencerminkan pada laporan keuangan itu mencerminkan keadaan yang lalu yang sudah berjalan ya. Jadi tidak pas kalau kita ngukur kondisi sekarang dengan PER ya. Harusnya dengan PBV lah ya. PBV 1,2 kan masih wajar lah ya. Karena pernya belum mencerminkan kondisi proyek-proyek yang nanti akan dijalankan. Kalau mau ngukur harusnya pernya dengan estimasi laba per saham nanti, proyek-proyek nanti gitu ya. Jadi kembali ke WK, di sini saya ambil pakai PBV-nya 1,6, artinya masih layak ya. Di mana mungkin targetnya tadi sekitar 3.500 sampai 4.000 ya untuk WK jangka menengah panjang. Jadi masih potensi antara 100% ya kenaikannya. Jadi masih hold untuk jangka panjang, tapi kalau untuk monthly bisa mulai profit taking sebagian-sebagian ya. Ya itu dari sisi kinerja untuk sampai dengan 2020 September membukukan kontrak penjualan 10 triliun ya, salesnya, pendapatannya, kemudian laba kotor 1,4 triliun ya untuk EBIT, kemudian laba bersih kecil karena beban bunganya yang cukup besar ya untuk WIKA. Ini sektor saham konstruksi memang tertekan kemarin di 2019 sebelum ada SWF ini ya, rencana SWF. Masih banyak tertekan karena memang COVID dan ya mungkin utangnya terlalu banyak jadi tertekan dengan beban bunganya ya. Ya, jadi secara kinerja fundamental oke, secara teknikal oke ya. Jadi kesimpulannya WK masih uptrend ya. Jadi teman-teman yang mau buy dipersilahkan secara pelan-pelan ya, alias nyicil istilahnya ketika malah kalau memang lagi melemah itu kita beli ya. Kalau naik misal cukup tinggi ya kita lepas pelan-pelan. Itu yang strategi yang bisa dilakukan ya. Sambil kita ikuti terus sampai target price-nya tercapai ya, katakanlah 3.500 sampai 4.000 ya. Ya. Jadi demikian sobat saham syariah, mungkin kesimpulannya adalah WK tetap on track ya. Buy WK dalam jangka menengah panjang ya. Sedangkan weekly mungkin bisa mulai profit taking ya karena sudah overbought. Sedangkan daily-nya sih sudah ada tanda-tanda untuk melanjutkan uptrend kembali ya. Demikian sobat saham syariah. Semoga profit dan berkah. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini untuk tetap mendapatkan update saham-saham top gainer dari kami ya. Demikian salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.